Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan spoiler versi novel Donggua Solen 2 bagian 392 ya guys ya. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah kebanyakan bebacot dan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah Huo Yuhao tiba di lokasi baku hantam dan berhasil menyelamatkan kelompok Susansi, serta menahan seluruh musuh termasuk Sui Kui dan Sueleng, berita pemberontakan tersebut langsung menyebar ke seluruh kota Doling dalam waktu 15 menit, membuat seluruh jenderal dan petinggi kekaisaran langsung berkumpul di dalam istana kerajaan. Dalam situasi seperti ini, baik Sueleng dan Sui Kui telah kehilangan semua harapan untuk bertahan hidup. Tidak ada kemungkinan mereka bisa melarikan diri dari tempat ini. Bahkan dengan adanya Yu Hao, hal itu benar-benar menjadi sangat mustahil. Adapun Master Alatro level 9 yang bersembunyi di luar istana, orang tersebut sebelumnya telah dibantai oleh Yu Hao dan Tang Wutong. Mereka juga menggunakan teknik fusi palu kaisar yang telah ditingkatkan ke kondisi maksimal. Bahkan tidak peduli berapa banyak seorang Master Alatro level 9 memiliki alat roh defensif, hal itu tetap tidak lepas dari fusi dua orang Dolo Transenden. Pada saat ini, Susansi duduk di atas tahta kerajaan. Ibunya alias Sue Lingsun berdiri di sisinya, sedangkan seluruh anggota Sekte Tang berada di sisi lainnya. Para jenderal dan menteri masih bisa mengingat bagaimana kondisi istana sebelum mereka pergi. Namun kini benar-benar berubah drastis. Selain berantakan, suhu dingin dan patung es manusia bergeletak di mana-mana. Mereka bahkan tidak bisa menahan jantung gemetar, membuat mereka bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Menyadari banyak kebingungan di wajah para petinggi kerajaan Doling, Huo Yuhao segera menarik Sui Kui dan Sueleng, melemparkan mereka berdua ke hadapan semua orang, sehingga membuat salah satu menteri bergegas bertanya kepada Susansi, kenapa kedua orang ini ada di dalam istana, serta apa yang sebenarnya terjadi dengan banyaknya patung es. Sambil mempertahankan ekspresi serius di wajahnya, Susansi menegaskan, seluruh patung es merupakan orang-orang yang dibawa Sueleng dan Sui Kui untuk melakukan pemberontakan. 5 di antaranya merupakan Feng Hao Dolo, tapi satunya sudah tewas. Bahkan jika mereka memeriksa keluar istana, mereka pasti akan menemukan mayat seorang Master Alatro level 9. Mendengarkan penjelasan Susansi, mulut semua orang langsung terbuka lebar, di mana Master Alatro level 9 hanya dimiliki oleh Akademi Shrek dan Kerajaan Rio. Tidak mungkin bagi Sueleng dan Sui Kui mendapatkan bantuan dari Akademi Shrek untuk melakukan pemberontakan, sehingga jelas Master Alatro tersebut pasti berasal dari Kerajaan Rio. Terlebih lagi, keluarga kerajaan sebelumnya tewas di tangan pasukan Master Alatro Kerajaan Rio. Di momen ini, Sueleng tiba-tiba saja mengatakan, tuduhan Susansi tentang adanya Master Alatro level 9 hanyalah kebohongan. Bahkan jika ada, orang itu pasti di pihak Susansi. Terlebih lagi, tidak mungkin mereka bisa menang dengan begitu banyak Feng Hao Dolo di pihaknya. Sambil tersenyum dan berdiri dari kursi tahtanya, Susansi mengatakan dirinya berasal dari Akademi Shrek dan memiliki status sebagai anggota 7 Monster Shrek. Adapun bagaimana dirinya bisa memenangkan pertempuran sebelumnya dan mengalahkan kelompok pemberontak, hal itu hanya bisa dijelaskan dengan satu nama. Saat dia berbicara, Susansi berjalan ke arah Yu Hao dan memperkenalkan identitas Yu Hao kepada seluruh orang. Dia adalah adik juniornya
yang sebelumnya sempat menggemparkan benua telah berhasil mengalahkan 7 orang individu kuat kerajaan Ryu termasuk Zongliwo. Selain itu juga, Yu Hao telah mengonfirmasi kalau musuh yang sebelumnya menyerang istana kerajaan Doling adalah pasukan naga dan pasukan mata jahat kerajaan Ryu. Yu Hao dan Tang Wutong telah melakukan pengejaran. Selain berhasil membunuh setengah pasukan elit tersebut, Yu Hao juga berhasil menghabisi komandan pasukan naga. Masih ingat kan guys? Masa udah lupa ya kan? Ucapan Susansi langsung dianggap lelucon oleh Sui Kui. Dia beranggapan Legiun Elit Master Alatro Kerajaan Ryu sangat kuat. Jadi bagaimana mungkin hanya 2 orang bocah bisa menghabisi setengah dari 2 legiun, bahkan membunuh komandan pasukan naga. Terlebih lagi kedua legiun bisa menghancurkan 1 istana kerajaan Doling. Sambil menegaskan orang bodoh tidak memiliki hak bebacot, Susansi lantas melebih-lebihkan kenyataan. Dia mengatakan Yu Hao adalah seorang limit Doulo level 99. Itulah sebabnya dia mampu menghabisi 4 Feng Hao Dolo dan puluhan Master Roh hanya dalam waktu singkat. Sehingga dengan adanya alasan itu juga, tidak heran Yu Hao bisa menghabisi komandan naga dan setengah pasukan elit. Waduh, ngadu bebacot sama dewa bacot. Jelas kalah ya guys ya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Susansi, semua orang di aula terkejut. Pada saat itu, semua orang menoleh kepada Huo Yu Hao. Limit Doulo adalah eksistensi langka dalam sejarah benua. Bahkan Master terkuat dari kerajaan Doling adalah Doulo Matahari di peringkat 98. Tapi saat ini, Susansi mengklaim bahwa pemuda di hadapan mereka adalah seorang limit Doulo, sehingga sulit untuk bisa percaya dengan ucapan tersebut. Terlebih lagi dalam sejarah benua, hanya Raja Dewa Tangsan saja yang bisa mencapai tingkat itu di usia begitu muda. Faktanya, mereka bukan satu-satunya orang yang terkejut. Bahkan Huo Yu Hao tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dikatakan Susansi. Dia tahu dia bukan limit Doulo, serta baru saja menjadi seorang Doulo transenden. Susansi tertawa dan melanjutkan, ucapannya memang terkesan meragukan. Tapi fakta bahwa Yu Hao mampu mengalahkan Zongliwo yang diketahui berada di level 98, apakah hal itu belum membuktikan ucapannya? Di mana Zongliwo sendiri juga memiliki status sebagai ketua sekte Roh Suci. Sedangkan berita tentang hancurnya 2 legiun serta kematian komandan naga, mereka bisa membuktikannya sendiri dan mencari informasi tersebut. Meskipun segalanya dibesar-besarkan, tapi Susansi membuktikan ucapannya dengan fakta. Semua prestasi Yu Hao adalah kebenaran, sehingga Sui Kui dan Sui Leng tidak lagi bisa membantah ucapannya. Pasalnya Zongliwo yang berada di level 98 memang telah dikalahkan oleh Yu Hao. Bahkan Yu Hao juga mengalahkan banyak Doulo transenden lainnya dalam duel sebelumnya. Dengan kata lain, sulit untuk tidak percaya kebohongan Susansi kalau Yu Hao adalah seorang limit Doulo level 99. Penting untuk dicatat, limit Doulo adalah kekuatan penghancur paling kuat sebelum munculnya Master Alatro level 9. Bahkan sebelum kerajaan Ryu bangkit, hanya Akademi Shrek yang memiliki seorang limit Doulo. Ada desas-desus, kekuatan seorang limit Doulo bisa merubah gunung menjadi lautan, bahkan mampu menghancurkan sebuah kota dalam sekejap mata. Sehingga dengan adanya seorang limit Doulo mendukung seorang kaisar, maka jelas kekuatan kaisar tidak bisa untuk diremehkan. Meskipun pada dasarnya Master Alatro semakin dihormati dan hampir menyalip status Master Roh normal dalam hal prestasi, tapi semua orang sadar seorang Master Alatro kuat harusnya berasal dari seorang Master Roh kuat. Ini menjadi fakta kenapa Akademi Shrek masih menjadi eksistensi paling menakutkan. Hal itu juga menjadi alasan kenapa kerajaan Ryu memulai perang. Mereka ingin segera menaklukkan benua sebelum Akademi Shrek benar-benar tidak terkalahkan. Selain itu juga, begitu perkembangan teknologi ketiga kerajaan mulai bertambah cepat,
mereka pasti akan bisa menyalip kekaisaran Ryu dengan sejumlah besar mastro yang mereka miliki. Namun tidak ada yang tahu berapa lama yang mereka butuhkan sebelum mereka berhasil menyusul kekaisaran Ryu. Karena itu juga, limit Doulu masih merupakan eksistensi paling kuat di seluruh dunia. Faktanya, hanya Master Alatro level 10 yang bisa dibandingkan dengan seorang limit Doulu. Tapi sampai saat ini, belum pernah muncul dalam sejarah benua seorang Master Alatro level 10. Dengan adanya alasan tersebut, ketika para menteri dan jenderal yang hadir di aula mulai percaya bahwa Hu Yuhao adalah seorang limit Doulu, mereka segera mengubah cara pandang kepada Susansi. Bahkan ekspresi Sui Kui dan Sui Leng menjadi jauh lebih jelek dari sebelumnya. Mereka tidak menyangka semuanya akan terjadi seperti ini. Mereka juga tidak tahu Yu Hao adalah seorang limit Doulu. Pasalnya ketika membawa seorang Master Alatro level 9, mereka sudah sangat yakin bisa membunuh Susansi dan ibunya. Tetapi nyatanya, fakta berkata lain. Harapan menjadi kenangan dan nasi sudah menjadi makanan ayam. Maksudnya menjadi bubur. Susansi secara perlahan berjalan menuju Sui Leng dan Sui Kui. Kemudian dia mengatakan, hanya ada sedikit darah keluarga kerajaan setelah kerajaan Ryu menyerang istana kerajaan Doling. Tapi Sui Leng dan Sui Kui justru secara egois melakukan kudeta hanya demi posisi kaisar. Oleh sebab itu, tidak akan ada yang selamat dari mereka berdua. Meskipun Perdana Menteri sempat bereaksi setelah mendengarkan perkataan Susansi dan menyadari akan ada hal buruk, namun hal itu sudah terlambat. Susansi telah meletakkan kedua tangannya di atas kepala Sui Leng dan Sui Kui. Bahkan meski para jenderal dan petinggi mencoba menghentikan tindakan Susansi, Hu Yuhao dengan sigap sudah muncul di hadapan mereka dan memancarkan aura luar biasa menakutkan, membuat semua petinggi Doling hanya bisa diam di tempat mereka. Setelah itu, dua bunyi gedebuk dari tubuh Sui Leng dan Sui Kui terdengar. Hidung dan mulut mereka mengeluarkan banyak darah, tergeletak tak bernyawa di hadapan seluruh orang di dalam istana kerajaan Doling. Susansi mengambil sapu tangan dan menghilangkan noda darah di tangannya setelah menghabisi kedua pengkhianat. Dia juga menegaskan, setiap pengkhianat kerajaan pantas dihukum mati. Namun dikarenakan leluhur Sui Leng dan Sui Kui memiliki jasa besar bagi kerajaan Doling, maka keluarga mereka yang tersisa tidak akan dihukum. Hanya saja status bangsawan akan dicabut. Mereka akan diturunkan menjadi warga biasa. Semua orang jelas langsung terdiam, tidak berani mengatakan apapun. Selain Sui Leng dan Sui Kui memang terbukti berkhianat, ada Hu Yuhao yang dikatakan merupakan limit Doulu di sampingnya. Jadi orang bodoh mana yang berani melawan seorang kaisar dengan bodyguard seorang limit Doulu? Susansi melanjutkan, dikarenakan kekaisaran Doling kekurangan bakat dan anggota, maka dirinya bisa melupakan masalah hari ini dan menganggap tidak pernah terjadi apapun. Dia juga berharap setiap orang bisa menghargai kehidupan dan berkomitmen untuk memperbaiki situasi kerajaan. Oleh sebab itu, karena status keluarga Sui Leng dan Sui Kui telah dihapus, Susansi meminta Perdana Menteri untuk memutuskan siapa yang akan mengambil alih komando atas pasukan kedua pengkhianat. Meskipun di hati Perdana Menteri ada rasa ketidakmauan, tapi dia tetaplah mengangguk menerima perintah barusan. Sementara Susansi terlihat melemparkan sapu tangannya ke arah mayat wajah Sui Kui dan menegaskan, meskipun konflik internal di dalam kekaisaran telah diselesaikan, mereka masih memiliki masalah eksternal alias menghadapi ancaman kerajaan Ryu. Namun dikarenakan Susansi tidak tertarik menjadi pemimpin pasukan, dia menyerahkan tugas tersebut kepada para petinggi kerajaan Doling. Selain itu juga, dikarenakan dirinya tidak ingin menjadi kaisar, serta nama keluarganya adalah Su dan bukan Sui, maka Susansi berniat memberikan beberapa hal penting. Saat mengatakan hal itu, Susansi meraih mahkota kaisar di kepalanya.
dan meletakkannya di kursi kaisar. Kemudian dia mengatakan, saat ini urusan internal kekaisaran Doling telah stabil untuk sementara waktu, sehingga sudah waktunya bagi seluruh petinggi untuk mencari kandidat yang sesuai menjadi kaisar. Sedangkan ibunya alias Sue Lingsun akan tetap berada di dalam istana. Dia akan menjadi orang terakhir yang memutuskan siapa yang berhak menjadi kaisar. Oleh sebab itu, mulai hari ini, Susansi melepas status kaisar. Bahkan dia memutuskan hubungan darah dengan kerajaan Doling. Dirinya merasa sudah cukup melakukan tugasnya dengan darah bangsawan yang selama ini diwarisi dari ibunya. Setelah mengatakan hal tersebut, Susansi berjalan dan meraih tangan Jiang Nanan. Dia membawa kekasihnya berjalan keluar meninggalkan istana kerajaan. Setiap menteri dan jenderal terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Susansi rela melepaskan posisi potensial sebagai seorang kaisar? Mau bagaimanapun, Susansi saat ini adalah satu-satunya pria yang memiliki darah bangsawan di seluruh kerajaan Doling dan satu-satunya kandidat yang pantas menjadi seorang kaisar. Jika Susansi benar-benar pergi, maka kursi kaisar akan selamanya kosong. Dengan adanya fakta tersebut, Perdana Menteri yang biasanya bersikap tenang tiba-tiba saja panik. Dia bahkan segera berlari dan berlutut di depan Susansi, memohon kepadanya untuk tetap tinggal di dalam istana kerajaan. Bahkan tindakannya langsung diikuti oleh seluruh jenderal dan meminta hal yang sama. Sambil berhenti melangkah, Susansi menegaskan dirinya adalah anggota Akademi Shrek dan Sekte Tang. Selama hidupnya tidak pernah menghabiskan waktu untuk memikirkan masalah politik. Dirinya selalu tertawa dan bahagia sepanjang waktu. Namun senyumnya itu hilang ketika menjadi kaisar. Bahkan selama ini, Perdana Menteri dan Jenderal tidak pernah memberikan dukungan penuh kepadanya. Dengan adanya fakta tersebut, Susansi sudah memutuskan segalanya sesuai dengan ucapannya. Bahkan dengan adanya Huoyuo di sampingnya, tidak mungkin bagi seluruh petinggi Doling untuk menghentikan keputusannya. Hanya saja, jika kerajaan Doling tetap ingin mempertahankan keluarga Sue memerintah, mereka bisa mempertahankan ibunya alias Sue Lingsun. Dia akan menjadi orang yang memerintah di balik layar. Di masa depan, jika dirinya dan Jiang Nanan memiliki seorang putra, Susansi berjanji akan memberikan putranya nama depan Sue. Selama tidak ada yang menentangnya, dia akan dengan rela mengirim putranya ke istana kerajaan Doling, serta menjadi kaisar di masa depan di bawah naungan ibunya. Setelah mengatakan hal tersebut, Susansi membawa Jiang Nanan melompat ke udara meninggalkan istana kerajaan. Kemudian langsung diikuti oleh Wu Yuhao, Tang Wutong, Ye Guyi, Nan Qiuqiu, dan Ji Juezhen. Mereka segera berubah menjadi seberkas cahaya menghilang di atas cakrawala. Sue Lingsun duduk di tempat Susansi biasa duduk dengan ekspresi tidak biasa. Dia sadar apa yang sedang direncanakan Susansi. Anaknya berniat balas dendam dan memberikan pelajaran berharga kepada seluruh petinggi kerajaan Doling. Meskipun politik internal kekaisaran Doling sekarang jauh lebih stabil, bagaimana mereka bisa berfungsi tanpa pemimpin? Namun penting untuk dicatat, Susansi bukan pergi tanpa tanggung jawab, di mana setelah memperkenalkan Wu Yuho sebagai limit dolo, hal itu secara tidak langsung akan menjadi pengingat kalau ibunya mendapatkan dukungan dari seorang limit dolo. Bahkan ada Akademi Shrek dan Sekte Tang juga mendukungnya. Oleh sebab itu, meskipun Susansi melepaskan jabatan kaisar, tetapi selama ibunya ada di dalam istana kerajaan Doling, maka tidak akan ada satupun pihak berani melangkahi ibunya, alias melakukan pengkhianatan seperti sebelumnya. Terlebih lagi, sebelum pergi, Susansi sudah menegaskan, jika dia memiliki seorang putra, maka putranya akan memiliki nama depan Sue. Dengan begitu sudah bisa dipastikan kalau putranya yang akan menjadi kaisar sejati di masa depan. Dan tiba-tiba saja
Kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Wadidaw, permasalahan di Kerajaan Doling akhirnya sudah terselesaikan ya guys ya. Jadi untuk spoiler alias pembahasan alur cerita versi novel Solen 2 ke depannya, kita akan bahas lagi kemana si Yu Hao akan melakukan perjalanan. Jadi buat teman-teman langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya ya guys ya, supaya kalian gak ketinggalan updatean spoiler Solen selanjutnya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.